Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Evan Slide dengan NIM 11S24016. Jadi sini saya akan presentasikan tugas laporan saya itu stock dan query. Mungkin salah. Ini laporan tugas 4. Saya akan presentasikan. Yang kita langsung masuk ke studi kasus. Yang pertama, studi kasus stock. Yang A, reverse string. Dimana di sini disuruh untuk membuat metode baru dengan nama reverse string atau input yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian menggunakan stack untuk menyamankan tiap karakter string dan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contohnya diberikan inputan string GNAYS, maka hasilnya menjadi sayang. Untuk code-nya ini stack.java-nya berisi string. Lalu untuk Java-nya sebagai berikut. Untuk hasil menjalankannya seperti yang tadi yang diharapkan, inputan stringnya GNAYS, hasilnya sayang. Untuk analisisnya yang pertama, analisis struktur data atau call stack. Jadi kode ini menggunakan list membangun stack tapi ini. Yang mana ini adalah pilihan yang sangat efisien untuk stack karena LIFO atau list in first out. Yang mana prinsip utama stack diterapkan dengan benar. Lalu elemen terakhir yang masuk atau push akan menjadi elemen bersama yang keluar atau pop. Lalu efisiensinya memori karena menggunakan node, memori dialokasikan secara dinamis. Stack hanya menggunakan memori sebesar jumlah karakter yang ada, tidak perlu memesan kapasitas besar di awal. Lalu operasi U1, di mana baik push maupun pop memiliki kompleksitas waktu konstan. Program hanya mengubah referensi pointer top tanpa perlu menggeser elemen lain seperti pada array. Lalu analisis pada logika kasusnya ini. Yang pertama itu iterasi pertama. Kita langsung satu dia itu setiap karakter yang diambil satu persatu dan di-push ke dalam stack. Contohnya ini. Termasuknya yang pertama G, N, A, Y, A, S. Jadi posisi di dalam stack dari atas ke bawah itu S, A, Y, A, N, G. Lalu konversi tiap data terdapat konversi otomatis implicit casting dari char ke integer saat push. Karena metode push menerima parameter integer, ini valid karena karakter dalam Java direpresentasikan oleh nilai Unicode ASCII. Yaitu ini. Maaf, eh, kalau di semua code itu ada nampak. Ya baik, kita lanjut. Itu ada lalu analisis output yang berdasarkan gambar terminal. Cara yang Anda lampirkan tadi input itu GEN AYS. Lalu prosesnya kata tersebut dimasukkan ke stack lalu dikeluarkan karena sifat stack adalah LIFO, urutannya otomatis terbalik. Hasilnya SAIANG. Oke, lanjut ke uh, parenthesis balance untuk uh, stok Java-nya masih menggunakan tadi di atas. Contoh validnya ini, contoh tidak validnya ini, Java-nya ini. Hasilnya seperti ini, valid, valid true, valid true, valid false. Eh, untuk analisisnya itu is balance parenthesis itu jadi metode ini menggunakan stack untuk validasi apakah tanda kurung dalam sebuah string berpasangan dengan benar. Ini adalah implementasi klasik yang sangat efisien. Jadi logikanya itu jika ditemukan kurung buka atau karakter tersebut di-push ke dalam stack dan itu menandakan adalah satu janji pasangan yang harus dipenuhi nanti. Jika ditemukan kurung tutup, berarti program pertama-tama mengecek apakah stack kosong melalui stack is empty. Jika kosong artinya adalah kurung tutup tanpa kurung buka sebelumnya. Atau seperti pada contoh S4. Nah, lalu, nih S4.
Jika maka langsung kembalikan pas. Jika tidak kosong, dilakukan stack pop, yang berarti satu kurung buka telah berhasil dipasangkan dengan kurung tutup tersebut. Hasil akhirnya return stack is empty. Namun setelah seluruh string diperiksa, jika stack kosong, artinya semua kurung buka memiliki pasangan tutup yang pas. Lalu jika stack tidak kosong, artinya ada kurung buka yang kelebihan. Atau seperti ini. Untuk analisisnya ini, lalu kelebihan implementasi ini yaitu efisiensi waktu untuk backend, yang mana program hanya menelusuri string satu kali dari depan ke belakang. Lalu efisiensi ruang, yang mana memori yang digunakan sebanding dengan jumlah kurung buka dalam string. Ketangguhannya, kode ini dapat menangani edge case dengan baik, terutama kasus di mana string diawali oleh kurung tutup atau jumlah kurung tutup lebih banyak daripada kurung buka. Itu masuk bagian sort C, mana di sini disuruh untuk membuat metode baru dengan nama sort yang akan membalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Metode ini harus menggunakan fungsi yang terdapat pada kelas stack, dan sini sudah menambahkan fungsi tambahan seperti pick, isempty, dan lainnya. Kodenya ini. Oke, sebelum menjalankannya ini, sebelum menurutkan 2513, setelah menurutkan 5321. Untuk analisisnya, analisis metode tambahan pick dan print stack. Yang pertama, pick. Fungsinya melihat nilai pada elemen teratas atau top tanpa menghapusnya dari stack. Keamanannya sudah sangat baik karena menangani kondisi stack kosong atau top sama dengan 0 dengan mengambilkan nilai min 1 sehingga null pointer exception. Lalu kompleksitasnya 01 sangat efisien. Lalu print stack. Fungsinya itu menelusuri seluruh elemen stack dari atas ke bawah dan mencetaknya. Logikanya ini menggunakan bantuan pada tem agar print stack asli tidak bergeser. Ini adalah cara melakukan syarat pada link list. Lalu untuk analisis algoritma pengurutan sort, uh, metode sort atau stack yang digunakan adalah algoritma sort stack menggunakan stack bantu. Ini adalah cara paling efisien untuk mengurutkan data jika kita hanya dibatasi menggunakan operasi stack seperti push, pop, dan pick. Untuk lagi kerjanya, pertama itu kita dia mengambil satu elemen dari stack asli atau temp, lalu dia membandingkan temp dengan elemen di sort stack. Lalu jika elemen di sort stack lebih besar dari temp, maka elemen tersebut dipindahkan kembali ke stack asli untuk memberikan jalan bagi temp. Dan tempnya dimasukkan ke sort stack pada posisi yang tepat. Jadi efisiensinya itu di waktu dalam skenario terburuk, ruang, dan karena membutuhkan stack tambahan. Oke, lanjut keempat, studi kasus QWW. Pertama itu stack to QWW. Telah metode agar dapat mengubah struktur data stack jadi struktur data QWW. Jadi ini code untuk mengubah struktur data stack menjadi struktur data QWW. Dan outputnya nanti akan, pertama itu ada stack to QWW. Jadi satu. Analisisnya, sama analisis struktur data QWW. Kelas QWW yang menggunakan prinsip FIFO dengan implementasikan single link list. Pertama itu atribut first last length, kemudian pointer last sangat tepat, dan ini membuat operasi query menjadi 01 karena program tidak perlu menelusuri seluruh term untuk sampai ke belakang. Lalu metode query integer value menambahkan elemen ke posisi last jika antara kosong first dan last menunjukkan ke node yang sama. Lalu metode dequery yang mana tujuannya untuk mengambil dari posisi first. Anda sudah menangani edge case dengan baik ke elemen yang satu. Lalu efisiensi seluruh operasi utama NQW, DQW, dan ISMT memiliki kompleksitas waktu nih satu yang merupakan standar efisiensi terbaik untuk QW. Lalu analisis logika stack to QW. Stack S. Studi ini berada di kelas F dan bertujuan memindahkan seluruh data dari stack ke QW, dan proses transformasinya itu input stack misalkan elemen yang dimasukkan itu di push dengan urutan 1 2 3, lalu isi stack top ke bawah itu 3 2 1.
Lalu proses pop dan NQW. Pop pertama kali stuck menghasilkan 3, lalu di NQW QW. Pop kedua menghasilkan 2 di NQW dan ke QW. Pop ketiga menghasilkan 1 di NQW ke QW. Karakteristik hasil karena stuck adalah LIFO, dan QEW adalah FIFO, maka proses pemindahan ini akan mengembalikan urutan dari asli penyisipan data. Lalu, menganalisis output terminal berdasarkan gambar output kan input S plus 1 dan plus 2 plus 3, lalu eksekusinya stack to QEW memindahkan data tersebut. Jadi outputnya 321. Yang masuk ke B itu Math and QEW, di mana buatlah metode agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dari struktur data dari QEW. Contohnya 2 tambah 3 dikali 4 lalu dikurang 2, maka hasilnya adalah 12. Jadi untuk kodenya ini adalah kode metode agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dari struktur data QEW. Untuk hasilnya contohnya ini outputnya. Misalnya hasilnya dari 2 tambah 3 dikali 4 dikali 2 sama 12. Di analisis algoritmanya Dumax. Program ini mengimplementasikan variasi dari algoritma sorting hard untuk mengevaluasi ekspresi aritmatika langsung dari sebuah QW. Penggunaan dua stack atau angka dan operator adalah standar emas untuk menangani presidensi atau tingkat prioritas operator. Dua stack bentuknya itu stack integer, angka menyimpan operan angka. Lalu stack karakter, operator menyimpan operator seperti tambah, plus, minus, dan kali. Lalu logika presidensinya adalah bagian terpenting yang program ini tidak langsung menghitung saat bertemu operator, tapi membandingkan tingkat kekuatannya. Jika operator baru atau memiliki proses lebih rendah sesuai dengan operator yang ada di puncak stack, maka operator di stack harus dikerjakan lebih dahulu. Contohnya pada tambah diikuti kali. Perkalian akan ditahan di stack karena kali lebih kuat. Namun jika perkalian diikuti, maka perkalian akan segera dikerjakan karena minus lebih lama. Analisis kasus uji 2 tambah 3 dikali 4 dikurang 2. Jadi inputnya itu 2 tambah 3 dikali 4 dikurang 2. Prosesnya itu angka 2 masuk ke stack angka, lalu plus masuk ke stack operator, 3 masuk ke stack angka. Lalu perkalian datang atau kali datang karena prioritas kali ini 2 lebih besar dari 1 plus 1. Maka perkalian masuk ke stack. 4 masuk ke stack angka, lalu minus datang karena prioritas min 1 lebih kecil dari perkalian 2 kali 2 yang ada di top stack. Jadi pertama ambil kali, ambil 4 dan 3, hitung 3 dan 4 itu 12, simpan 12. Sekarang di stop ada plus karena prioritas min 1 sama dengan 1, maka ambil plus, ambil 12 dan 2, hitung 2 tambah 12 sama dengan 14, simpan 14. Baru kemudian masuk ke stack operator, yang mana 2 terakhir masuk ke stack angka. Jadi finalisasinya itu sisa operator dikurang dikerjakan, maka 14 kurang 2 sama dengan 12. Oke, so kelima, menghitung big O stack, yang mana pertama itu first value, satu konstanta. Alasan kita selalu menambahkan elemen baru di bagian paling atas top. Kita tidak perlu menggeser elemen lain atau mencari alokasi, jadi langkahnya selalu satu. Lalu pop O1 constant time. Alasannya kita selalu menghapus elemen dari bagian top. Yang ketiga pick is empty dengan 01. Alasan kita hanya melihat pointer top tanpa melakukan perulangan atau loop string. Lalu sini menganalisis studi kasus reverse string input. Dimana karena kita harus melakukan looping sama n, maka atau jumlah karakter untuk melakukan stack dan n kali lagi mengeluarkannya. Who is balance parenthesis. Kita harus memeriksa setiap karakter dalam string satu persatu. Sort ini adalah operasi terberat karena kita menggunakan satu stack bantuan. Pada kondisi terberat kita harus memindahkan elemen bolak-balik antara stack atau mirip seperti insertion sort. B. Big O QW. Pertama ada NQW atau value. Mana alasannya? Karena kita
punya pointer last, kita bisa langsung menempelkan elemen baru di belakang tanpa harus mencari dari depan. Lalu DQW, constant temp. Alasan kita langsung mengambil elemen dari pointer first. Lalu yang ketiga, print QW. Itu mencetak seluruh antrean membutuhkan ON karena harus melewati step node, tapi mengambil nilai yang hanyalah satu. Analisis studi kasusnya stack to QW. Kita memindahkan elemen dari stack ke QW satu persatu. Lalu do match, kita memproses setiap angka dan operator di dalam antrean tepat satu kali. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang salah kata, mohon maaf. Terima kasih.